Syifa Fitriweni dari kelas 11 AKL 1 SMKN 2 Bukit Tinggi. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Di video ini kita membahas tentang pengikhtisaran. Di sini pengikhtisaran kita bahas neraca saldo, penyesuaian, worksheet atau neraca lajur. Trial balance atau neraca saldo. Trial balance adalah daftar saldo akhir dari setiap akun yang ada di buku besar dalam periode tertentu. Trial balance tujuannya untuk memastikan jumlah saldo di debit sama dengan yang di kredit. Nah, contohnya seperti ini. Cara mengerjakan trial balance atau neraca saldo yang pertama, kita cuma memasukkan saldo-saldo akhir di buku besar dari akun awal sampai dengan akun yang terakhir. Contohnya dari akun Petikes ini sampai akun yang terakhir itu Bank Service Chair. Dalam pemindahan saldonya jangan sampai ada salah nominal, salah tulis nominal atau salah letak posisi debit atau kreditnya. Setelah kita pindahkan semua saldo akhir di buku besar ke neraca saldo, yang kita cuman menambahkan saldo semua yang di debit ini kita tambahkan, terus yang di kredit juga kita tambahkan. Jika hasilnya sama, berarti neraca saldo kita balance. Tetapi jika terjadi saldo yang di debit dengan kredit yang tidak sama, berarti ada kesalahan di bagian pencatatan, pemostingan ataupun dalam pemindahnya. Bisa jadi ada salah tulis nominal, salah letak posisi debit dan kreditnya. Jika terjadi kesalahan, kita harus cek akunnya satu persatu. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Setelah kita menyusun neraca saldo, menggunakan akun-akun bursa ke neraca saldo, kita lakukan penyesuaian. Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo di akun besar dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini contoh rekening koran. Di rekening koran ada kolom debt, nomor rekening, description, debit, kredit, saldo. Rekening koran ini kebalikan dari saldonya itu letaknya kebalikan dari cash in bank. Contohnya, ini kan balance terletak di neraca awal sebesar 100 juta. Terus pada tanggal 1 kita melakukan pembentukan dana kas kecil menggunakan cash in bank. Nah, harusnya kan biasanya cash in bank kita berkurang di kredit kan. Nah, tapi di rekening koran itu kebalikannya, kita letakkan di bagian debit. 100 juta ini kita kurang dengan 2 juta dapat 98 juta. Terus tanggal 2 ada pembayaran sewa. Pembayaran sewa kita mengeluarkan uang sebesar 12 juta, berarti letaknya di debit. 98 juta dikurang 12 juta dapat 86 juta. Terus ada penerimaan piutang. Penerimaan kan kas in bank kita bertambah di debit kalau di jurnalnya, tetapi kalau di rekening korannya itu bertambahnya di kredit, karena di rekening koran merupakan kebalikan dari kita mencatat di jurnal. Terus 86 juta ini kita tambah dengan 15 juta dapat
dapat hasilnya 101 juta. Nah, saldo akhir di rekening koran jika tidak sama dengan neraca saldo cash in bank di neraca saldo, maka kita harus melakukan penyesuaian karena pasti ada pencatatan yang belum dicatat atau ada kesalahan-kesalahan lainnya. Selanjutnya ada bukti memorial penyesuaian. Data penyesuaian per 31 Desember 2023. Yang pertama, sewa dibayar di muka sudah terpakai 1 bulan sebesar 1 juta. Nah, perlu kita ketahui, jika di sini sewa dibayar di muka, berarti kita melakukan penyesuaian dengan pendekatan neraca. Tetapi jika di sini beban sewa, maka kita akan melakukan pendekatan laba rugi yang akan dicatat itu yaitu yang tersisa, sedangkan dengan pendekatan neraca yang dicatat yang terpakai. Nah, di sini sewa dibayar muka sudah terpakai 1 bulan sebesar 1 juta, maka jurnalnya rent expense di debit sebesar 1 juta atau beban sewa, terus di kreditnya sewa dibayar di muka atau pipeline di kredit sebesar 1 juta. Terus ada penyesuaian kedua, peralatan disusutkan 2,5% per bulan. Nah, kita ketahui tadi peralatan kita di neraca saldo nominalnya 20 juta. 20 juta itu kita kalikan dengan persen peralatan disusutkan, maka hasilnya didapat 500.000. Terus kita catat jurnalnya depreciation expense of equipment atau beban penyusutan peralatan di debit sebesar 500.000. Terus di kreditnya akumulatif depreciation of equipment atau akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 500.000. Terus di penyesuaian ketiga ada perlengkapan yang masih ada di gudang sebesar 7 juta. Sedangkan yang kita masukkan ke penyesuaian yaitu perlengkapan yang sudah terpakai. Maka kita cari dulu perlengkapan yang terpakai. Nah, perlengkapan kita di sini sebesar 10.500.000. Kita kurangkan dengan perlengkapan yang tersisa tadi sebesar 7 juta. Maka hasilnya sama dengan 3.500.000. Setelah itu kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian surplus expense atau beban perlengkapan di debit 3.500.000, perlengkapan di kredit 3.500.000. Terus yang keempat ada taksiran kerugian piutang 3% dari piutang. Nah, di sini piutang kita nominalnya 19.425%. Kita kali dengan taksiran tadi sebesar 3%. Terus setelah ini kita kalikan 3%, dapat hasilnya 582.750. 582.750 itu kita kurangkan dengan allowance sebesar 150.000. Dapat hasilnya 432.750. Jurnalnya bad debt expense atau beban kerugian piutang 432.750 di debit, penyisihan piutang tak tertagih di kredit atau allowance for the full debt 432.750.
ketahui PPN masukan 1.218.250 dan PPN keluaran 3.921.500. Karena fade out-nya lebih besar dari fade in-nya, berarti akun yang muncul yaitu akun income tax payable, karena kita memiliki utang PPN. Nah, jika misalnya fade in-nya lebih besar dari fade out-nya, maka akun yang muncul itu akan muncul berpaid tax atau pajak dibayar di muka. Terus yang fade out-nya kita letakkan di debit sebesar 3.921.500. Fade in-nya kita letakkan di kredit sebesar 1.218.250. Income tax payable ini kita selisih dari fade out dikurangi dengan fade in, maka dapat hasilnya 2.703.250. Terus yang ke-6 ada cek yang diterima oleh Udesius Viola tanggal 10 Desember 2003 dari toko anggrek tidak ada dannya. Berarti ini merupakan cek kosong, sehingga pada rekonsiliasi bank cek kosong kita letakkan di bagian dikurang di saldo perusahaan sebesar 15 juta, karena perusahaan awalnya sudah mencatat piutang tersebut sudah lunas. Ternyata saat di bank ternyata cek kosong, jadinya kita masukkan kembali piutang dari toko anggrek tersebut. Dan jurnalnya akun receivable di debit 15 juta, cash in bank di kredit 15 juta karena uang kita keluarkan lagi. Terus ada penyesuaian ke-7, memperhitungkan pendapatan bunga 2 juta dan biaya administrasi bank 150.000. Berarti ini belum dicatat perusahaan karena tidak diketahui oleh perusahaan. Maka pada saat rekonsiliasi kita tambahkan pendapatan bunga sebesar 2 juta. Terus biaya administrasi kita kurang di pencatatan perusahaan. Terus jurnalnya cash in bank bertambah di debit 2 juta, interest income atau pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar 2 juta, bank service charge atau biaya administrasi bertambah di debit 150.000, cash in bank kita berkurang di kredit 150.000. Terus penyesuaian ke-8, dibebankan bunga atas pinjaman ke bank sebesar 50.000. Kita ada meminjam ke bank, ada melakukan pinjaman ke bank, tetapi bunganya diambil dari pinjaman kita itu sebesar 50.000, tetapi perusahaan belum mengetahuinya, sehingga pada rekonsiliasi bank kita buat di bagian dikurang beban bunga sebesar 50.000. Nah, kita mengurangi cash kita. Pada jurnal penyesuaiannya kita buat interest expense atau beban bunga bertambah di debit 50.000, cash in bank kita berkurang di kredit sebesar 50.000. Terus penyesuaian terakhir, diterima pelunasan piutang dari UD Sejahtera yang langsung ditransfer ke nomor rekening dan belum dicetak oleh pihak perusahaan. Berarti UD Sejahtera telah melakukan pelunasan piutang yang langsung ditransfer ke nomor rekening kita, tapi perusahaan belum mencatatnya. Maka pada rekonsiliasi bank kita buat pelunasan piutang bertambah di catatan perusahaan sebesar 11.100.000 karena piutangnya 11.100.000. Nah, di penyesuaian rekonsiliasi bank ini kita pastikan saldo
menurut rekening koran harus sama dengan saldo menurut catatan perusahaan, sehingga kita sesuaikan menjadi saldo yang sebenarnya. Ini kita menggunakan metode ke arah yang saldo sebenarnya. Penyesuaian yang terakhir tadi kita catat di jurnal penyesuaian. Cash in bank bertambah 11.100.000, akun receivable berkurang 11.100.000. Setelah itu kita jumlahkan jurnal penyesuaian di debit. Terus setelah kita jumlahkan juga yang sebelah kredit. Pastikan total debit dan kreditnya sama. Setelah semuanya diselesaikan, maka kita posting ke buku besar. Drive-nya kita isi ketika sudah kita posting ke buku besar. Selanjutnya, setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita lanjutkan ke neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau worksheet adalah lembar kerja yang berisi kolom-kolom untuk merangkum semua data dari neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan pengklasifikasian akun ke dalam laba rugi dan neraca. Neraca lajur digunakan untuk membantu menemukan kesalahan pencatatan dan memudahkan dalam membuat pelaporan. Di neraca lajur ada kolom akun name, akun no atau nomor akun name, nama akun, unadjusted trial balance, isinya yaitu saldo di trial balance, ada adjustment, isinya jurnal penyesuaian, dan adjusted trial balance artinya neraca saldo setelah penyesuaian. Terus ada income statement, itu laporan laba rugi. Terus ada balance atau saldo. Yang pertama, saldo di unadjusted trial balance ini yang di debit sama kreditnya pastikan harus sama dengan yang trial balance sebelumnya. Terus di bagian adjustment ini kita isi angka-angkanya dengan jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Terus ada adjusted trial balance. Di bagian ini kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi antara trial balance dengan adjustment. Contohnya di sini cash in bank kita di trial balance nilainya 163.324.000. Kemudian pada adjustment ada di debit 13.100.000. Kita jumlahkan 163.324.000 dijumlahkan dengan 13.100.000. Kemudian kan ada di adjustmentnya di bagian kredit. Setelah kita jumlahkan, kita kurangi dengan bagian kreditnya 15.200.000. Maka hasilnya 161.224.000 di debit. Seperti itu seterusnya. Contohnya satu lagi, supplies kita di trial balance 10.500.000, terus di penyesuaian di kredit sebesar 3.500.000. 10.500.000 ini kita kurang dengan 3.500.000, maka saldo setelah penyelesaiannya sebesar 7 juta. Begitulah sampai seterusnya. Pastikan jangan salah letak posisi antara debit dan kreditnya, karena di sini kita hanya butuh fokus dalam menyalin saldonya.
Pastikan jumlah amount trial balance, adjustment, dan neraca saldo setelah penyesuaian itu antara debit dan kreditnya sama. Di bagian income statement, kita memasukkan saldo dari nomor akun 4 sampai nomor akun 9. Contohnya di sini ada sales 36 juta di kredit. Terus kita pindahkan ke income statement 36 juta. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Nah, terus di bagian kolom akun balance ini kita isi dengan nomor akun 1 sampai 3. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liability, yang ketiga ada equity. Terus di bagian amount income statement kita jumlahkan antara debit sama kreditnya. Terus setelah itu berapa selisihnya kita buat di bawah di bagian saldo yang kecil. Misalnya di sini kan saldo yang kecilnya 37.789.250. Nah, selisih antara 43 juta dengan 30.789.250 adalah 5.210.750. Kita letakkan di bagian debit. Terus di neraca juga begitu. Di balance juga begitu caranya. Jika di income statement yang lebih kecil dari kreditnya, terus di balance yang bagian kreditnya lebih kecil daripada yang di debitnya, maka itu kita mendapatkan profit. Tetapi jika di income statementnya ini lebih kecil daripada yang di debit, terus yang di balance yang debitnya lebih kecil daripada kredit, berarti itu kita mengalami kerugian. Terus pastikan hasil yang di bawah ini dengan yang ini sama. Jika tidak sama berarti ada kesalahan.